Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Industri Coklat Terhadap Tingkat Perekonomian di Belgia pada tahun 2018. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan rekan saya. Saya Anastasia Yulia, kelas 12/6, absen 1. Lalu rekan saya Andreas Alvina Nugraha, kelas 12/6, absen 2. Selanjutnya Enji Alodia Halim, kelas 12/6, absen 5. Dan yang terakhir, ada Cemi, kelas 12/6, absen 6. Dan yang pertama adalah latar belakang coklat di Belgia. Sebenarnya coklat di Belgia itu sudah ada dari abad ke-19, di mana di abad ke-19 ini hanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan atas dan kalangan menengah. Mereka menyajikannya hanya sebagai coklat atau secangkir coklat panas, dan mereka konsumsi ketika musim dingin atau sesuai dengan selera mereka. Nah, akhirnya Belgia mencari cara bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari sektor produksi coklat itu sendiri. Akhirnya Belgia mengadakan impor untuk mencari bahan-bahan dasarnya kepada negara-negara hasilnya. Setelah mereka mengelola atau mengkaji, mereka mengekspor hasil produksi mereka sendiri. Dan ternyata terbukti bahwa coklat Belgia itu sangat berkualitas dan baik untuk dikonsumsi. Akhirnya banyak sekali negara-negara yang mengadakan sebuah kerjasama dengan Belgia untuk sektor coklat itu sendiri. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana hasil produksi coklat di Belgia tahun 2018. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaruh coklat terhadap tingkat perekonomian di Belgia pada tahun 2018. Jadi, teori penelitian yang kami gunakan, pertama itu ada faktor penunjang pertumbuhan industri. Yang pertama ada alam. Alam itu meliputi sumber-sumber material yang disiapkan oleh alam itu sendiri atau ada di alam itu sendiri. Contohnya adalah bahan mentahan atau tempat untuk mendirikan bangunan. Selain itu juga masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu ada modal. Nah, modal itu meliputi barang dan juga uang yang digunakan untuk memenuhi tujuan produksi. Nah, yang ketiga itu ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu adalah sumber energi yang digunakan dalam proses industri dan tenaga kerja yang digunakan dalam proses industri. Yang keempat ada keterampilan. Keterampilan itu meliputi keterampilan pengusaha dalam mengolah tata usaha, mulai dari kepribadian, pengaturan waktu, keterampilan teknologi, dan masih banyak lagi. Teori ekspor yang dicetuskan oleh David Ricardo adalah teori keunggulan komparatif. Teori komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti memiliki nilai pertukaran. Yang ketiga adalah teori pendapatan nasional. Yang kita pakai adalah teori produk domestik bruto atau yang disingkat dengan GDP. Produk domestik bruto atau GDP adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dalam negeri. Metode penelitian, lokasi penelitiannya terdapat di Belgia. Waktu penelitiannya Agustus sampai November 2020. Populasi dan sampelnya. Populasinya kami mengambil seluruh industri coklat di Belgia. Sampelnya karyawan pada perusahaan coklat di Belgia. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dan kalau misalnya teknik pengumpulan datanya ada studi pustaka sama studi dokumentasi. Perlu kita ketahui kalau negara Belgia itu bukan negara yang cocok untuk pertumbuhan biji kakao. Jadi kalau mereka mau membuat coklat, mereka tuh harus mengimpor biji kakao terlebih dahulu. Nah, karena mereka sangat banyak memproduksi coklat, mereka tuh jadi pengimpor kakao terbesar kedua di Eropa. Dalam pembuatan coklat itu sendiri, negara Belgia itu memilih bahan-bahan yang kualitasnya terbaik, mulai dari biji kakaonya yang sangat berkualitas. Selain itu juga kakao yang ada di dalam coklat Belgia itu lebih banyak kandungannya dibandingkan di coklat-coklat yang dihasilkan negara lain. Yang kedua itu ada mentega kakao. Nah, mentega kakao yang digunakan di dalam coklat Belgia ini 100% murni atau 100% asli. Nah, udah gitu ada peralatan yang mereka gunakan itu peralatan-peralatan yang baik. Ada yang mulai dari teknik rumahan sampai perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga itu ada penyimpanan coklat yang baik. Nah, penyimpanan coklat yang baik itu kayak apa sih? Nah, jadi coklat itu kan perlu didistribusikan. Nah, biasanya tuh di negara lain
Dalam pendistribusian ini coklat itu didinginkan, nanti kalau misalnya sudah sampai di tempat baru dipanaskan lagi. Kalau di negara Belgia itu sendiri, dalam proses pendistribusian ini coklat akan dimasukkan ke truk bersama dengan pemanasnya, jadi coklatnya tuh nggak dilelehin terlebih dahulu, jadi tetap dalam kondisi panas. Nah, hal ini tuh bisa menjaga aroma coklat. Jadi kalau coklatnya didinginkan terlebih dahulu, itu aroma coklat tuh bakal berkurang atau bakal menghilang. Nah, itu yang membedakan coklat Belgia dengan coklat-coklat di negara lainnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Belgia itu bisa mendapatkan bahan dasarnya berasal dari negaranya sendiri. Tetapi, Belgia mendapatkan bahan dasarnya itu dari negara-negara penghasilnya langsung. Seperti misalkan negara penghasil biji kokoa. Nah, contohnya dari Pantai Gading, Belgia mendapatkan 55% biji kokoa. Dan dari Ghana dan Nigeria itu mendapatkan 10%. Dari intra-Eropa atau kerjasama Belgia dengan negara-negara Eropa lainnya itu sebanyak 0,7%. Nah, di tahun 2018 ini juga sebenarnya Belgia mendapatkan bantuan dari negara Belanda untuk memenuhi bahan baku untuk pembuatan produksi coklat di Belgia itu sendiri. Nah, di tahun 2018 sebenarnya pengimparan biji kokoa itu sebanyak 232.000 ton. Dan biji kokoa setengah jadi atau bahan dasar setengah jadinya itu sebanyak 169.000 ton. Dan bisa dikatakan dari tahun 2014 sampai 2018, Belgia mengalami sebuah penaikan pendapatan yang cukup baik. Seperti misalkan dalam penjualan produksi coklat fair trade, yaitu meningkat sebanyak 50% di tahun 2018. Ini bisa dikatakan bahwa hasilnya sangat baik. Dan di tahun 2018, sebenarnya Belgia mengekspor sebanyak 645.000 produk coklat, yang dimana penghasilan itu mencapai 2,6 miliar euro di tahun 2018. Nah, salah satu alasan kenapa coklat Belgia itu digemari semua orang dan tidak membosankan adalah mereka tuh memiliki banyak varian rasa, banyak varian jenis, dan banyak varian bentuk coklat. Nah, hal ini yang membuat konsumen tuh nggak bosan dan merasa kayak coklat Belgia tuh ada banyak jenisnya. Nah, dari sekian banyak jenisnya tuh ada macam-macam, ada coklat putih, dark coklat, coklat yang coklat biasa, terus ada pralin, itu banyak banget. Nah, dari sekian banyak itu, saya sudah menyiapkan tabel di belakang sini. Nah, ini tuh ada kandungan-kandungan bahan yang ada di dalam coklat itu sendiri. Jadi, tiap jenis coklat tuh kandungan atau bahannya tuh berbeda-beda. Ini sudah saya siapkan tabelnya. Jumlah produksi coklat, Belgia sendiri telah memproduksi coklat dari abad ke-19 dan juga disebut-sebut sebagai pesaing Swiss dalam memproduksi coklat ternikmat di dunia. Pabrik yang memproduksi coklat, Barry Callebaut, berhasil menyumbangkan 40%, Cargill dan disusul Cargill 11%, Bloomberg 9,5%, dan Chemoy 3,2%. Dan merek yang terkenal dari Belgia adalah Cordor, Neuhaus, Leondias, Godiva. Di Belgia sendiri, coklat diekspor ke benua Asia, Amerika, Eropa itu sendiri. Coklat Belgia juga tak hanya diproduksi oleh pabrik-pabrik besar. Terdapat banyak toko-toko kecil di pedesaan yang memproduksi coklat dari resep keluarga atau turun-temurun. Dan juga ada 4 kota besar seperti Brussels, Antwerp, Bruges, Ghent. Dan mereka juga menghasilkan 2.000 pembuat coklat dan juga 172 ton coklat yang mereka produksi setiap tahunnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan di Belgia yang memproduksi coklat. Nah, di sini saya akan membahas salah satu perusahaan coklat di Belgia, yaitu perusahaan Barry Callebaut. Nah, sebenarnya pendapatan dari perusahaan ini meningkat di tahun 2018, yang pada awalnya hanya 5,1% menjadi 2.139.758 ton atau sekitar 5,8% peningkatannya. Dan dalam penjualannya pun
meningkat sebanyak 7,8% atau dalam mata uang Swiss itu setara dengan 5,2% atau dalam jumlah yaitu 7.309,0 juta dalam tahun 2018. Nah, di tahun 2018 ini sebenarnya Belgia telah mengekspor 420.000 produksi coklat dan mengimpor bahan-bahan untuk memproduksi coklat itu sebesar 110.000 dari negara-negara penghasilnya langsung. Nah, di tahun 2018 sebenarnya Belgia juga telah mendistribusikan yaitu sebanyak 535.000 konvetur atau bahan-bahan sisa dari pembuatan coklat itu untuk didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan lain seperti misalkan toko roti atau perusahaan biskuit dan perusahaan misalkan kayak perusahaan es krim. Nah, sebanyak 700.000 hasil produksi coklat di tahun 2018 itu, Belgia telah mengekspor 649.131 coklat di tahun 2018. Dan hal positif di tahun 2018 yaitu coklat di Belgia semakin terkenal, terus diekspor hingga berbagai negara yang luas, dan pendapatannya pun cukup sangat baik dan memberikan pendapatan yang cukup baik di dalam sektor produksi coklat, walaupun memang ada sedikit penurunan di berbagai sektor di tahun 2018. Selanjutnya yaitu pengaruh industri coklat terhadap perekonomian di negara Belgia pada tahun 2018. Negara Belgia mendapatkan sebagian kecil pendapatannya berasal dari industri coklat, yang dimana coklat Belgia sudah terkenal hingga kancah internasional. Nah, hal ini tuh dikarenakan negara Belgia itu memiliki hasil produksi coklat terbesar kedua di Eropa. Pada tahun 2018, produksi coklat di negara Belgia itu mengalami penurunan, tetapi penurunan ini tuh tidak terlalu mengganggu secara signifikan terhadap pendapatan negara Belgia. Hal ini tuh dikarenakan adanya dorongan atau dukungan dari industri dan berbagai sektor lainnya yang ada di negara Belgia. Nah, berikut adalah GDP pada tahun 2018 di negara Belgia. Yang pertama adalah Gross Domestic Product atau GDP yang ada di negara Belgia dalam harga pada saat ini pada tahun 2011 hingga 2019. Berdasarkan data statistika Research Department tahun 2020 diperoleh bahwa GDP harga saat ini di Belgia pada tahun 2011 hingga 2019 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 itu sekitar 473 miliar euro. GDP harga per kapita di negara Belgia ini sudah mengalami terus peningkatan sejak awal 2009. Nah, hal ini tuh akan berakhir dalam periode resesi ekonomi. Nah, hal ini dapat diatasi dengan cara meningkatkan terus untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya, Gross Domestic Product pada harga pada kurun waktu kuartal pertama yaitu pada tahun 2014 dan kuartal kedua pada tahun 2020. Total nilai barang jasa yang diproduksi oleh negara Belgia pada tahun 2018 di kuartal kedua itu sebesar 122,496 miliar euro. Secara signifikan itu tergolong jauh lebih tinggi pada kuartal keempat. Selanjutnya, perubahan persentase laju inflasi di negara Belgia pada tahun 2018. Statistik ini menunjukkan bahwa persentase perubahan laju inflasi pada tahun sebelumnya yaitu pada bulan Januari awal 2018 hingga Desember 2020. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 itu mengalami peningkatan sebesar 2,8%. Nah, hal ini tuh tergolong cukup tinggi. Nah, tetapi perusahaan atau industri coklat di negara Belgia tidak akan mendapatkan kerugian dikarenakan pada setiap tahunnya negara Belgia memproduksi coklat sebesar 200 ton. Nah, hal ini tuh menjadi pendapatan negaranya meningkat, dan titik penjualan terbesar di negara Belgia atau di dunia itu berada di National Airport, yaitu yang berada di Brussels. Nah, dengan adanya penjualan pasar besar ini dalam industri coklat tuh menambah pendapatan negara yang terus meningkat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Gross Domestic Product atau GDP di berbagai sektor ekonomi di negara Belgia pada tahun 2018. Pada tahun 2018 dapat dilihat dari statistik di samping,
GDP terbesar berada pada industri jasa yang dimana sekitar 70%. Selain itu, industri memberikan kontribusi kepada negara sebesar 14,9% terhadap GDP negara di Belgia. Nah, pada bidang manufaktur sebesar 4,7%, pada bidang pertanian sebesar 0,7%, dan bidang lainnya itu sebesar 10,9%. Nah, hal ini itu menunjukkan pendapatan negara pada bidang industri jasa itu mengalami lonjakan yang cukup tinggi daripada bidang lainnya. Tetapi bidang industri memperingkati peringkat kedua dalam mendistribusi di negara. Salah satu industri yang berpengaruh besar terhadap GDP negara Belgia yaitu industri coklat. Nah, dapat dilihat berdasarkan statistik di samping, pendapatan per kapita rata-rata perusahaan industri coklat di Belgia. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara di Belgia pada tahun 2018 khususnya dalam sektor industri coklat memberikan kepada negara sebesar 233,32 US dollar, yang dimana itu sangat berpengaruh bagi pendapatan nasional negara Belgia. Nah, pendapatan negara pada tahun 2018 ini mengalami penurunan, tetapi penurunan ini tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan negara karena adanya dorongan dari pendapatan industri lainnya. Hal ini juga karena penurunan yang terjadi pada tahun 2018 tidak terlalu tinggi, dan juga daya tarik konsumen yang masih terus meningkat setiap harinya, mulai rentang umur balita hingga lansia. Dan yang terakhir merupakan ekspor Belgia di tahun 2018. Seperti yang sudah dikatakan dalam teori ekspor, menurut David Ricardo, mengatakan bahwa ekspor itu merupakan kegiatan dalam volume besar dengan mencari keunggulan dengan barang dan harga yang lebih berkualitas dan lebih murah, agar konsumen itu semakin berkejaran untuk mencapai suatu barang yang baik tetapi dengan yang murah, sehingga produksi dan ekspor di Belgia itu akan meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Nah, di tahun 2018 seperti yang sudah dikatakan bahwa Belgia mengalami peningkatan dengan jumlah 648.000 ton dan pendapatan 2,6 miliar euro di tahun 2018. Dan seperti yang sudah dikatakan juga bahwa 2014 sampai 2018 itu Belgia mengalami peningkatan sebesar 6,3% volume dan nilai 4,2%. Nah, salah satu perusahaan terbesar juga di Belgia itu mengalami peningkatan sebanyak 12 juta euro di tahun 2018 untuk memproduksi sebuah coklat untuk diekspor ke negara-negara lain. Seperti menurut sumber yaitu Lisa Brechel mengatakan bahwa sektor makanan di tahun 2018 itu mendominan untuk meningkat sebanyak 3,5% dengan pendapatan 27 miliar euro, di mana ini peningkatan yang cukup baik di tahun 2018. Nah, menurut sumber yang sama yaitu Lisa Brechel mengatakan bahwa CEO Vivian Barbasi, pasar luar negeri Belgia itu biasanya adalah Amerika Serikat, Kanada, China, dan Korea Selatan dengan pendapatan peningkatan sebesar 18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk pasar ekspornya itu adalah Jerman dengan Prancis dengan hasil yaitu 5,5 miliar euro dan peningkatan 25% di tahun 2018. Nah, sebenarnya di tahun 2018 ini Belgia mengalami penurunan sebesar 5,3% di pasar internal di Belgia itu sendiri. Tetapi penurunan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belgia karena mungkin di dalam sektor coklat itu masih mengalami peningkatan yang memberikan pendapatan yang sangat baik untuk Belgia itu sendiri di tahun 2018. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2018, coklat Belgia itu mengalami peningkatan yang baik, di mana pendapatan ini dapat menutupi kekurangan yang berada di tahun sebelumnya. Yang selanjutnya itu ekspor impor yang dilakukan negara Belgia untuk memenuhi kebutuhan produksi coklat dapat dikatakan berhasil dengan memiliki kualitas-kualitas yang tinggi, bahan yang baik, pengelolaan yang baik, sehingga coklat Belgia itu dapat menjadi coklat yang terbaik. Nah, selanjutnya itu perusahaan Barry Callebaut itu merupakan perusahaan penyumbang pendapatan coklat terbesar. Nah, pada tahun 2018 tuh mengalami penurunan. Nah, tetapi penurunan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan sehingga pendapatan coklat tuh tetap berjalan dengan stabil.
Sekian penjelasan mengenai presentasi ini, mengenai rumusan masalah karya ilmiah kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Selamat siang.